Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akhir-akhir ini publik kembali lagi digemparkan akan duet BCL dan Ariel Noah di gelaran AMI. Nah, orang-orang kemudian berspekulasi dan ada yang sampai mendoakan, udahlah, kenapa sih Mas Duda sama Mbak Janda ini nggak jadian aja. Apalagi pas di atas panggung chemistry-nya kuat banget saat menyanyikan lagu Menghapus Jejakmu Terus Melangkah. Nah, kenapa mereka nggak terus melangkah untuk mendekat bersama dan udah nggak sendiri lagi? Nah, kalau saya bilang, saya sih setuju dengan banyak orang yang mengatakan kalau mereka ini profesional. Mereka ini dua orang yang memang untuk membuat sebuah karya duet bareng itu memang diperlukan satu chemistry yang luar biasa. Dan dua orang ini pernah menjadi juri juga untuk sebuah ajang pencarian bakat, dan kalau saya bilang dua orang ini memang cocok sebagai juri. Nah, kalau seandainya mereka bersama seperti apa? Kalau saya lihat sih memang diantara mereka saat ini nggak ada chemistry apa-apa ya, nggak ada satu kedekatan yang arahnya asmara. BCL bukannya nggak melihat Ariel sebagai sosok yang juga pantas, nggak, pantas banget. BCL pun juga pantas banget mendampingi sang playboy yang udah insaf atau belum sih Ariel nih. Tapi yang saya lihat di sini sebenarnya mereka berdua ini lebih ke chemistry pekerjaan, melihat bahwa ini harus dikerjakan secara profesional dan nggak ada sama sekali yang dibilang ya kalian pengen mereka bersama dan sebagainya. Tapi apa sih sebenarnya akan terjadi kalau mereka bersama? Nah, saya juga penasaran, sama penasarannya seperti kalian semua, kalau mereka ini bareng kira-kira seperti apa. Nah, ini seandainya mereka akan bareng, seandainya mereka punya rasa di antara mereka berdua dan terus mencoba menjalani, nah, ini adalah 10 kartu yang akan mencoba melihat kecocokan mereka. Nggak apa-apa dong dicoba-coba. Kalau mau kalian di sini juga cewek-cewek, kalau mau saya bukain kecocokan atau enggak sama Ariel Noah, silahkan. Nanti kontak nomor di bawah ini. Oke, yang pertama kalau nanti BCL itu bareng Ariel Noah, saya lihat dia ini akan semakin sukses. Karena tampak mulai menjelas ini pundi-pundi rupiah akan berjatuhan dan jalan mendekat lebih kencang. Saya lihat ini akan membawa hoki secara finansial kepada BCL lebih besar. Bahkan lebih besar dibandingkan Ariel. Maksudnya dampak Ariel jika dia akhirnya akan bersama BCL. Jadi yang paling diuntungkan di sini adalah BCL. Bukan karena Arielnya ini lebih terkenal, bukan, tapi memang saya lihat di sini adalah ya mungkin kalau BCL nggak sesering Ariel menciptakan lagu. Ariel ini musisi, dia menyanyi juga, dia main alat musik, jadi mungkin akan lebih efektif. Nah, tapi kalau seandainya bareng ya, yang lebih diuntungkan BCL ini tadi. Tapi ini adalah sesuatu yang luar biasa loh. Kalau ini bisa terjadi, maka mungkin BCL akan bisa melangkah lagi, melupakan jejak Mas Ashraf. Bukan artinya meninggalkan dia, tapi yang lalu kan sudah berlalu. Itu kan lagunya siapa ya? Masa lalu. Dangdut jadinya. Ini yang saya lihat. Nah, tapi buat kedua-duanya, kalau mereka berkeluarga, the wheel of fortune akan bersinar. Mereka berdua ini akan memiliki satu kecocokan dalam banyak hal. Bisnis pun akan bersinar. Jadi kebayang kalau mereka bisa tidak hanya tarik suara, tapi punya perusahaan rekaman. Mereka punya kayak Mas siapa ya, Anang pernah punya, Mbak Inul pernah, Ahmad Dhani pernah, tempat karaoke. Dan ini penggemarnya itu benar-benar dari benar-benar anak muda sampai ke om-om dan tante-tante seumuran saya ini akan suka. BCL pun sebagai seorang penyanyi, ini penyanyi yang dewasa, tapi range-nya itu bisa menyanyikan lagu yang benar-benar anak muda sampai ke lagu-lagu yang memang sudah dewasa. Ini saya lihat fortune akan menyinari mereka dan mereka akan berputar untuk lebih terkenal dan lebih bersinar lagi. Kreativitas di antara mereka berdua tentu saja nggak akan kita juga akan kesampingan begitu saja. Kalau melihat ini artinya akan ada bikin YouTube bareng, punya satu
bisnis yang lain yang nggak ada hubungannya sama tarik suara sama sekalipun, ini juga akan bagus. Maybe restoran atau sesuatu yang ada hubungannya dengan digital. Nah, ini akan memberikan satu kepastian saat mereka nanti nggak nyanyi lagi atau ya jobnya mulai berkurang. Jadi kebayangkan kayak Om Iwan Fals ini kan terkenal, tapi dia cuman ya di lagu aja. Almarhum Om Krisya juga seperti itu. Tapi kalau mereka berdua ini bareng, sepertinya akan ada bisnis yang lebih luar biasa lagi yang akan bisa dikerjakan, yang nggak ada juntrungannya sama tarik suara. Kembali lagi karena itu tadi membuat nama dan brand mereka ini akan bersinar. Jadi brandnya ini nggak cuma sebagai penyanyi, tapi Ariel dan BCL itu adalah satu jaminan terhadap apapun. Mungkin kalau penyanyi mereka akan bikin sekolah musik, ajang pencarian bakat sendiri, Ariel and BCL Idol. Ini saya melihat karena dua orang ini berbakat bisa melakukan apapun, dan mereka ini setelah lebih dari 10 tahun, bahkan mungkin hampir 20 tahun kiprahnya ini tetap bersinar. Ini yang saya benar-benar harapkan kalau mereka nanti akan bersama dan sampai menikah. Nah, yang juga dilihat di sini nanti BCL ini ya mungkin kalau dibilang sudah tua sih enggak ya, umurnya baru 37 mungkin, akan masih mungkin memiliki anak dari Ariel. Kalau mereka akan bersama, sepertinya memang akan dikaruniakan seorang anak lagi untuk BCL, dan Ariel akan memiliki bayi lagi. Dan kalau saya pikir ini sesuatu yang akan menyegarkan hubungan mereka untuk lebih menggali kreativitas dan hubungan yang lebih jauh lagi. Kebayangkan kalau mereka ini lagi single aja, lagu-lagunya ada macam-macam. Kalau mereka bersama, lagu cinta-cintaannya ini akan semakin banyak. Dan BCL ini tipikal yang memang wanita ibu rumah tangga. Dia ini bisa merumat dan merawat, dan sepertinya dengan ini semua akan menjadi, ini kartunya saya sambungkan, menjadi penyembuh atas keplayboyan si Mas Boril ini tadi, atau Bang Boril. Jadi kayaknya dengan satu sifat keibuannya ini tadi, yang dia sudah menjalani pernikahan, dan di pernikahannya dia juga bisa menjaga karirnya dan menjadi seorang istri yang baik, dan juga menjaga suaminya sebagai seorang bisnismen juga. Ini akan membawa Ariel ini ke satu level berikutnya, dan akan membawa satu perubahan positif, lebih positif lagi kepada mereka berdua. Ini yang saya lihat. Nah, tapi memang ini semua menjadi sebuah pertanyaan, karena nantinya memang dalam hubungan ini diperlukan ada orang ketiga. Bukan orang ketiga yang jahat ya, tapi orang ketiga yang bisa saling menjaga, bukan ego, tapi lebih ke mereka ini dua-duanya ini dominan. Nah, kedominanan mereka ini harus dijaga oleh satu orang yang bisa memberikan satu balancing atau memberikan satu penyeimbang. Ini kalau sama-sama musisi menikah mungkin sama seperti Maya Estianty dan Ahmad Dhani. Nah, kalau mereka berdua sama-sama keras, mungkin yang terjadi adalah perpisahan. Tapi jika mereka menemukan satu orang yang bisa selalu menjadi penyeimbang, ini akan menjadi satu hal yang positif. Nah, tapi memang nggak bisa dipungkiri akan ada orang ketiga, terutama wanita yang akan masuk ke hubungan mereka. Magnet Ariel Noah ini memang terlalu kuat untuk dibendung bahkan oleh tali pernikahan sekalipun. Ini juga yang mungkin membuat dia masih rela menjomblo sampai sejauh ini. Tapi saya lihat sih Ariel nanti akan menikah kok sebelum umur 40. Cuman ya memang ini masih akan terus terjadi dengan siapapun dia akan menikah, dan dengan kondisi apapun pernikahannya. Bukan artinya dia tidak setia, tapi gangguan wanita-wanita lain yang ingin merebut Ariel ini akan terus ada sepanjang pernikahannya. Dan memang kalau ditanya lagi, apakah mereka akan menikah? Saya sih nggak yakin, dan kemungkinan besarnya enggak. Karena apapun itu sepertinya Ariel ini masih menyimpan Mbak Bulan di dalam hatinya. Demikian, ini adalah ramalan yang saya coba untuk berandai-andai seandainya BCL sama Ariel Noah ini bareng. Nah, kalau mereka bareng ya seperti tadi itu. Kalau ternyata enggak, ya mendingan kita pikirin kan barengnya kira-kira sama siapa. Nah, kalau kalian setuju sama saya atau enggak, tulis komen kalian di bawah ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Silahkan subscribe jika menyukai konten-konten saya, dan sampai jumpa di konten yang selanjutnya. Salam.